Di depan gue udah ada box Asus Zenfone Max Pro M2. Smartphone ini merupakan penerus dari Asus Zenfone Max Pro M1 yang juga hadir di tahun 2018 ini. Terdengar mirip namanya memang. Bahkan ke depannya lo bakal nemu nama dari Zenfone Max Pro M3, M4, M5, M10, bahkan M150 bisa. Smartphone ini diklaim jago untuk main gaming. Ketika lo main game pakai smartphone ini, nggak bakal lagi ketemu main game lemot yang bikin gregetan. Oke, langsung saja kita buka boxnya. Oke, kita taruh sini. Oke, langsung aja kita buka kotak keduanya. Nah, di box kotak keduanya ini juga ada softcase transparan. Oke. Di bawahnya ada smartphone-nya. Ini dia, smartphone Asus Zenfone Max Pro M2, generasi terbaru. Ini kepala chargernya, kabel charger dengan port micro USB, belum Type-C ya. Oke, sekarang kita lihat smartphone-nya. Buka dulu plastiknya. Nah, ini dia, Asus Zenfone Max Pro M2. Kesan pertama gue lihat desain smartphone ini memang beda jauh dari generasi sebelumnya, yaitu Zenfone Max Pro M1. Yang gue pegang ini adalah varian warna biru. Yang beda dari sang adik terlihat jelas di bagian belakang. Sekarang nampak glossy bersinar gitu, kayak HP-HP zaman now. Bagian belakang ini bukan kaca ya, tapi plastik. Dan pasti model kayak gini nih, bakal cepat kotor kena sidik jari yang membekas dan gak bisa move on. Ada sensor sidik jari di bagian belakang. Katanya sih, sensor sidik jari ini juga bisa mendeteksi saat jari kita sedang basah. Kamera gandanya berjejer vertikal satu frame dengan lampu LED flash. Desainnya secara keseluruhan keren sih, elegan. Dia pakai notch yang ukurannya nggak terlalu besar. Di dalam notch ini ada unit kamera depan dan sensor face unlock yang memungkinkan kita membuka kunci layar dengan pengenalan wajah. Lalu di bagian dagu layarnya udah nggak ada lagi tombol fisik. Jadi tombol home, back, dan recent apps sudah ada di dalam layar. Zenfone Max Pro M2 ini udah didesain bezel-less dengan aspek rasio 19:9. Di M2 ini mungkin Asus pengen kasih pengalaman maksimal supaya enak buat main game. Satu hal yang paling menarik dari layarnya ini sudah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 6 yang merupakan seri terbaru jadi lebih kuat dan kokoh. Asus paham banget dengan keunikan orang Indonesia. SIM card tray smartphone ini bukan lagi jenis hybrid. Jadi, pengguna smartphone sudah bisa naruh 2 nano SIM beserta satu memori eksternal dengan kapasitas mencapai 512 GB. Dual SIM-nya ini sudah support atau ready jaringan 4G LTE. Ada beberapa catatan nih guys dari gua untuk smartphone ini. Yang pertama, dia masih pakai port micro USB. Jadi belum pakai USB Type-C yang identik dengan port masa depan. Lalu di bagian kanannya ada tombol volume up and down serta tombol power. Gue pribadi kurang suka jika tombol power dan volume ini sejajar karena kadang suka salah pencet. Oke, kita langsung nyalain saja HP-nya. Ini adalah tampilan home dari Asus Zenfone Max Pro M2. Asus memang mengklaim pakai UI Android stock yang basisnya adalah Android Oreo 8.1. Di sini, Asus menyajikan pengguna M2 bakal dapat storage cloud Google Drive sebesar 100 GB. Tampilan UI Android stock ini enak sih, karena simple banget, dan kita nggak bertemu dengan bawaan aplikasi dari Asus. Tapi, tetap saja, kita dijejali oleh 3 aplikasi bawaan yang nggak bisa dihapus. Kalau Facebook dan Facebook Messenger masih oke lah, tapi kalau game Free Fire ini, mungkin nggak semua orang main. Karena udah terlanjur nyala, gue coba mainin game Free Fire yang udah diinstal di smartphone ini. Zenfone Max Pro M2 ini didukung prosesor Qualcomm Snapdragon 660, GPU Adreno 512, dan RAM 4 GB. Zenfone Max Pro ini kalau main game, keadaan posisi landscape emang enak, genggam di tangan pas, tidak terlalu lebar, namun terasa berat karena kapasitas baterai yang besar juga. Sekarang kita coba kameranya yang mengalami perubahan signifikan. Zenfone Max Pro M2 ini menggunakan kamera belakang ganda, masing-masing beresolusi 12 MP dan 5 MP. Kameranya juga menggunakan sensor yang rasanya cukup oke, yaitu Sony IMX486. Sementara kamera depannya beresolusi 13 MP dan disertai lampu LED flash. Biasanya cewek-cewek suka nih kalau kamera depannya bagus buat selfie. Oke, langsung saja kita coba kameranya. Oke, kita juga nyobain pakai
mode potret atau bokeh. Sip. Jangan lupa juga kita nyobain selfie-nya. Oke, aktifin juga mode bokehnya. Kalau selfie ada 3 tingkatan dari mode bokeh, dari rendah, menengah, hingga tinggi. Kita coba yang tinggi. Menurut gua hasil sementara ya, dari Asus ZenFone Max Pro M2 ini untuk kamera belakangnya memang cukup oke. Lebih baik dibandingkan seri M1 dulu. Mode bokehnya, jika kita zoom, masih terlihat detail, natural, dan nggak blur ya. Kemudian juga hasil foto selfie-nya juga nggak beda jauh. Ini mode biasanya, kita zoom juga nggak pecah. Udah nyobain foto, kurang afdol kalau kita nggak coba rekam video pakai smartphone ini. ZenFone Max Pro M2 ini udah didukung dengan video resolusi 4K dan juga support teknologi image stabilization. Jadi gambar lebih stabil. Di sini tuh ada pengaturan. Lo bisa tentuin kualitas videonya, durasi video, kemudian juga dari settingan image stabilization. Untuk kualitas video 4K, kita coba 4K. Oh, kalau 4K, lo nggak bisa aktifin dari teknologi image stabilization-nya. Tapi kalau lo ubah dengan settingan Full HD, lo bisa aktifin image stabilization-nya. Gue coba rekam pakai kamera belakang dengan 2 kualitas video. Pertama, ini kualitas 4K, gue coba goyang-goyangin. Sip. Gue pindahin settingannya ke kualitas Full HD. Kita gerakin dikit biar ketahuan kualitas dari image stabilization-nya. Oke, tadi udah kamera belakang, kita coba rekam video pakai kamera depan. Kita gerakin dikit biar kelihatan goyang atau enggak nanti di hasil videonya. Gue bisa bilang smartphone ZenFone Max Pro M2 ini masih oke. Desainnya banyak berubah dari generasi sebelumnya. Menurut gue, desain ZenFone Max Pro M2 ini makin bagus. Dari sisi dimensi, walaupun M2 ini lebih kecil, namun memiliki layar yang luas loh. Kemudian, layarnya juga udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass seri 6 yang terbaru. Kapasitas baterai yang besar 5000 mAh juga sudah oke, mendukung kemampuan gamingnya dan pemakaian hari-hari. Namun, ada konsekuensinya. Kapasitas besar juga sebanding dengan berat smartphone yang besar, dan juga pengisian daya yang semakin lama. Di kamera depannya juga mengalami peningkatan dari sisi megapikselnya. Di ZenFone Max Pro M1, kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Sementara di M2 ini udah naik jadi 13 megapiksel. Kualitas hasil fotonya juga sudah baik dibandingkan generasi sebelumnya. Soal harga juga menarik nih. Walaupun nggak bisa disebut murah, tapi cukup terjangkau. ZenFone Max Pro M2 masuk ke Indonesia dalam 3 pilihan. Harganya mulai dari 2,8 juta hingga 3,7 juta rupiah. Ada beberapa catatan gue soal ZenFone Max Pro M2 ini. Pertama, Asus menempatkan tombol power dan volume dalam satu baris. Terkadang gue suka salah pencet. Niat mau ngecilin volume, malah tombol power yang kepencet. Dan yang kedua, Asus juga belum menempatkan teknologi NFC di smartphone ini. Menurut gue itu penting, karena buat ngebantu orang-orang cek saldo di kartu uang elektronik. Oke, segitu dulu guys video unboxing dan hands-on dari ZenFone Max Pro M2 ini. Kalau lo gelisah ingin komentar atau memberikan saran terkait dengan smartphone ini, lo bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Like video jika lo suka, dan juga jangan lupa share dan subscribe channel YouTube Kumparan. Sampai jumpa!